Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Haura, moderator dari kelompok 2, mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan makalah indikator dan tujuan pembelajaran. Materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Reni Nopitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nopitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Adapun fungsi indikator antara lain sebagai pedoman dalam 1. Mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. 2. Mendesain kegiatan pembelajaran. 3. Merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ketentuan perumusan indikator. 1. Indikator dirumuskan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan. 6. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya, taksonomi Bloom yang mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam 3 domain peserta didik, yaitu yang pertama, domain kognitif, yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Yang kedua, domain afektif, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga yaitu domain psikomotorik, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot serta fungsi psikis. Pada domain ini terdiri dari kesiapan, peniruan, menyesuaikan, dan menciptakan. Pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang kita harapkan dimiliki siswa setelah menempuh PBM. Tujuan diturunkan dari indikator dari kompetensi dasar dari standar kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Aulia. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Anissa Haura. Dalam slide ini, saya akan membahas tentang kegunaan tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan-tujuan dan kegunaan dalam pembelajaran, yaitu menilai pembelajaran. Pembelajaran dinilai berhasil jika siswa telah mencapai tujuan yang ditentukan. Pembelajaran kita akan berhasil jika siswa paham ataupun mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu membimbing siswa belajar. Tujuan yang telah dirumuskan memberikan arah, acuan, dan pedoman bagi siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu merupakan kriteria untuk merancang pembelajaran. Tujuan yang telah diterapkan merupakan dasar memilih dan menetapkan materi, menentukan kegiatan yang akan kita lakukan, memilih alat sumber, serta merancang prosedur penilaian. Yang selanjutnya yaitu media komunikasi dengan guru lain. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Arneza Birusinulingga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Anissa Aura. Di sini saya akan membahas tentang komponen tujuan pembelajaran.
Major dalam Carey 1990 mengemukakan bahwa dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus mengandung 3 komponen, yaitu yang pertama perilaku atau behavior, yang kedua kondisi atau condition, dan yang ketiga derajat atau kriteria atau degree. Instruksional Development Institute atau IDI menambahkan komponen sasaran atau audiens. Perumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen audiens, behavior, condition, dan degree atau yang biasa disebut dengan ABCD, yaitu yang pertama audiens. Audiens adalah peserta didik. Yang kedua behavior. Behavior merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition. Condition adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang terakhir yaitu degree. Degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik mencakup aspek afektif dan attitude.